Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali ke Indo Reptile Keeper. Kalau kalian belum subscribe, hit that subscribe button sekarang. Kalau kalian suka video ini, thumbs up lah, ayolah, why not lah, kenapa lah. Anyway, hari ini gue mau update tentang ular jali het albino saya, tapi yang baby. Nah, di video terakhir tentang babynya, nanti linknya ada di sini atau di sini. Ya, saya bisa link ke video itu juga, kalian bisa nonton itu. Tapi habis nonton ini ya, saya bikin kandang buat dia, setup kandang sederhana ya. Sebenarnya sih itu video lama tapi baru di-upload, soalnya baru ada waktu buat editing. Sekarang saya mau update, saya pindahin dia. Dan dulu saya pakai kandang ini, tapi gara-gara saya pakai kontainer ini, saya nggak ada kontainer lain buat simpan ular saya yang lain pas saya mau bersihin kandang gitu kan. Jadi saya pindahin dia dari situ ke kandang yang lebih kecil dulu. Soalnya dia masih kecil, jadi dia masih aman deh taruh di kandang kayak gini ya. Nanti saya mau upgrade dia lagi, soalnya dia udah tumbuh lumayan cepat. Kandang dia juga agak kotor. Buat kandang dia saya pakai tisu aja dulu. Nanti di kandang baru saya bakal pakai Coco Pit. Jadi saya bakal keluarin terus ngomong dikit tentang ular ini, experience saya, pengalaman saya ya, buat kalian bisa belajar apa yang saya belajar gitu. Jadi kita keluarin dulu, coba saya gerakin dikit supaya kalian bisa lihat. Nah, awal-awal pas saya keluarin ular ini ya, dia gigit saya itu setengah mati. Gimana ini, kita coba turunin dikit lagi. Nah gitu, pas. Jadi dia gigitin saya itu benar-benar kayak takut banget gitu kan. Dan itu nggak apa-apa, soalnya dia masih kecil. Dan kalau ular kecil, ya mereka kan kita lebih besar, jadi mereka takut dimakan, jadi pasti mereka gigit. Tapi gigitan ular kecil lebih baik daripada gigitan ular besar. Jadi setupnya sederhana juga, soalnya nggak butuh terlalu gila. Dan saya bakal keluarin dulu. Oke, hello. Tuh dia gigit saya kan. Saya masih training dia. Iya. Oke, jadi dia, ini ularnya guys. Dia udah jadi lumayan panjang. Karakternya udah bagus ya. Masih ini ya, masih sedikit gigit-gigit. Coba saya pindahin kamera lagi sedikit, kalian bisa lihat. Jadi ini ularnya. Hello. Tapi saya nggak takut sih sama ular ini. Siapa sih takut sama ular jali yang kecil? Nah, yang spesial tentang ular ini, dia adalah jali het albino. Nah, het albino itu maksudnya walaupun dia kelihatan normal ya, maaf ya tangan saya agak gerak, tangan saya nggak pernah steady. Walaupun dia normal, dalam darah dia itu punya gen albino. Jadi ini betina yang besar punya saya, itu jantan. Jadi nanti kalau ular ini udah cukup gede, saya mau coba kawinin ya, tapi itu masih lumayan lama, soalnya saya nggak mau ular ini dimakan sama si yang gede itu, soalnya yang itu gede banget. Jadi kamu bisa lihat karakter dia udah santai banget. Dulu dia geraknya setengah mati, mampus tuh sini sana. Tapi gara-gara saya udah sering handle, dia udah jadi tenang sedikit. Dia gigit saya pas saya membuka kandang dia, karena biasa saya buka high box dia dan kasih makan langsung. Jadi itu feeding response guys ya. Tapi saya harus pakai tangan saya secepat mungkin supaya dia nggak loncat dan keluar dari kandang. Hello. Nah, mulai jalan dia. Nah, tuh. Buat kalian yang nggak tahu, ular ini saya beli dari Irwan ya, Mas Irwan. Saya bilang terima kasih Irwan lagi ya. Saya terima kasih mulu sama Irwan. Kenapa ya? Soalnya senang nih.
Nah, jadi saya beli dari dia. Nanti kalau kalian mau lihat produk-produk dia, dia punya jali yang keren banget. Saya masih belum mampu beli yang satu lagi. Dia punya T negatif sama T positif, dan saya jealous banget ya, karena saya mau banget jali itu juga. Mudah-mudahan nanti ya Mas Irwan saya beli. Tapi kalau kalian mau lihat konten-konten dia, silakan, nanti saya link deskripsi di bawah ya. Tuh lihat lehernya tambah tebal sedikit tuh, bisa lihat kan. Jadi dia masih defensif, itu bukan galak ya, itu defensif. Dia pikir saya mau strike dia atau apa. Jadi dia preparasi gitu, dia mau prepare buat gigit saya kalau emang saya kedekat. Tapi kalau jari saya dari bawah tuh, dia nggak ini, dia santai-santai aja. Oke. Jadi kita lanjut ngomongin ular ini. Sebentar lagi saya itu mau bersihin kandang dia dulu. Kita tutup. Oke. Alright, kita pindahin kamera lagi ke bawah. Nah, sebenarnya sih buat bersihin kandang ini saya nggak butuh terlalu gila, soalnya kemarin saya baru bersihin dan kemarin saya baru benar-benar bersihin. Cuma ini air tumpah jadi agak basah dan ada kotoran sedikit. High boxnya nggak ada pup, jadi aman. Ini kita angkat. Oke, dan saya pakai tisu. Kenapa? Soalnya dia masih kecil, nggak butuh subscribe, dan di dalam kontainer ini lebih baik pakai tisu aja dulu. Tapi sebenarnya sih saya lebih suka Coco Peat, dan nanti kita bakal bicara tentang itu. Spray dulu airnya buat bersihin. Oke. Dan kita spray dulu airnya buat bersihin, dan kita lap pakai tisu, keluarin kotorannya dulu. Nanti saya bakal bikin video tentang membersihkan kandang, tapi itu ntar aja ya. Waktu saya sedikit sempit, jadi saya bikin video ini buat nge-update aja kondisi ularnya kayak gimana, sehat apa tidak, gitu-gitulah. Oke, ini udah bersih. Nah, biasa saya double layer tisu. Ini tisu lumayan mahal ya, tapi dia fitnya pas tuh. Makanya saya pakai ini. Oke, dan ini water dish, kita ya nggak bisa lihat lagi. Nah gitu. Oke, water dish kita masuk. High box saya taruh di sini. High box ini pas banget lagi size-nya. Nah, saya kasih kayu di sini. Terus ini saya taruh di atas. Tuh. Jadi dia terasa benar-benar nyaman. Jadi buat kalian yang sering bilang sama di grup, saya sering lihat di grup ya, kenapa ya ular saya gak mau makan, kenapa ya ular saya itu defensif, atau kenapa ya ular saya kelihatan stres. Ya mungkin karena kandang kalian itu cuman kosong gitu, nggak ada apa-apa di dalam. Walaupun kamu taruh satu pieces kayu akuarium, itu bukan tempat yang mereka bisa ngumpet kalau mau terasa aman. Jadi kalian itu harus berpikir cara bikin mereka nyaman di dalam kandangnya ya. Dan nanti saya bakal review kandang-kandang saya juga, buat kalian bisa lihat apa yang saya ngapain. Nanti saya bakal ada video lagi buat itu ya. Oke, habis itu saya itu belajar online ya. Saya juga suka belajar lagi ya. Kalau saya mau siapin kandang buat masukin ular lagi, saya tutup setengah, 3/4 kayak gini. Jadi nanti ular itu masuk ke sini, saya gampang sliding aja. Jadi nggak kena buntutnya si ular ya. Jadi itu buat ntar. Oke, kita balik lagi ke ularnya. Jadi habis saya bersihin kandang si kecil ya, saya bakal ambilin lagi
Oke, biasa kalau saya sudah ambilin sekali, yang kedua kali dia nggak gigit. Nah, dia sekarang kan nggak gigit, cuman dia strike sedikit ya. Hello, nggak apa-apa. Ngapain sih? Saya nggak bakal sakitin kamu. Nah, kita kalau punya ular yang segede ini ya, sekecil ini waktu yang penting buat kita sosialisasi mereka. Jadi ada banyak orang bilang, ya saya lihat online, gimana cara jinakin ular saya, ya. Dan kalau kalian punya ular sekecil ini waktu yang paling benar buat jinakin. Jadi saya setiap hari saya naik ke kamar ular saya dan saya pegang semua ular saya buat sekitar 15 menit. 15 menit saya pegang, saya kasih mereka jalan-jalan juga. Anak saya kasih mereka jalan-jalan juga. Dan apa yang ini ajarin mereka? Ini ajarin mereka kalau kita itu nggak mau sakitin mereka, waktu keluar kandang itu positif bukan negatif ya. Nah, ini saya lagi ngomongin ini buat ular kecil ya, yang gampang dihandle. Tapi buat ular besar, nah itu sedikit lebih beda. Dan saya bakal bikin video tentang itu. Soalnya ternyata si jali besar saya dia agak galak. Dan saya bakal ngomong tentang itu nanti, nggak sekarang, oke? Ular ini sekarang dia captive bred, berarti dia lahir di dalam perawatan manusia, kalau itu bahasa yang benar ya, di dalam perawatan manusia ya. Jadi manusia itu kawinin 2 ular dan keluarin baby kayak gini ya. Jadi sebenarnya sih Mas Irwan bilang sama saya, dia terasa kalau ular yang captive bred itu lebih galak dari ular biasa. Menurut saya, kalau kita kasih waktu, karena Mas Irwan breeding dan dia punya banyak ular, dia nggak bisa handle semua ular 15 menit. Kalau punya 100 ular, handle 15 menit, 1 ular itu berapa lama tuh, kelamaan kan. Jadi ya emang bakal ada yang sedikit galak. Jadi bukan galak ya, defensif. Jadi buat kalian yang baru dapat ular, ini penting banget buat kalian. Kalian itu harus kasih waktu sekitar 15 menit setiap hari supaya dia itu bisa tenang nanti sama kita, oke? Dan kalau dia gerak banyak, tinggal angkat kayak gini, oke? Atau nah, kalau di atas mereka terasa lebih aman, soalnya mereka di atas. Biasanya semua predator itu kejar mereka dari atas. Jadi kalau mereka terasa mereka paling tinggi, mereka nggak pikir ada predator yang bakal nyerang mereka, kecuali mungkin burungnya. So habis itu saya turunin dan dia terasa aman lagi. Untuk pakan, untuk sementara saya lagi kasih pinky semencit. Sekali seminggu saya kasih pinky semencit 2. Saya mau upgrade itu ke 3 nanti, dan lihat dia cukup enggak ya, dia kuat enggak makan 3. Ini sih kuat aja, cuman dari kemarin saya kasih 2 aja. Dan kalau bisa saya mau coba beli yang mencit rat ya, jadi bukan mencit rat, pinky yang rat, berarti bukan mencit. Soalnya saya pengen dia punya variasi di diet dia. Variasi itu penting banget, soalnya kalau mencit mereka ada maksimum gedenya kan. Kalau red bisa lebih besar sedikit, jadi bisa lebih irit pakan juga nanti. Hello, apa? Mau cium. Tuh. Kalau dulu pas saya angkat dia pasti gigit saya, sekarang dia udah nggak gigit. Tenang dia, ya. Jadi ya itu update buat saya, dari saya buat kalian yang pelihara ular baby. Dia nggak susah perawatannya. Ini saya juga nggak pakai heat pad, nggak pakai lampu pemanas atau apa. Temperature di tempat ini
Itu kalau siang hari 30 sampai 31 dan nanti malam turun ke 28 kayaknya. Jadi variasi itu natural. Jadi saya nggak butuh tempat pemanas gitu. Dan mereka senang, saya lihat mereka nggak ada masalah, oke aja. Nggak tahu ya buat ular spesies yang lain, tapi buat jali sama Apitias coros itu oke ya. Mereka itu gampang buat dirawat. Jadi buat kalau kalian lagi pikir apakah saya pelihara Apitias mucosa, ya aja bro, kenapa enggak? Keren, lihat. Dia lagi nongkrong sama saya. Kalau saya ada waktu lebih banyak, saya duduk di sofa sekalian saya nonton, main sama dia lah, ya kan? Atau baca buku. Nanti dia bakal jadi tenang banget. Karena saya rawat ini dari kecil dan saya fokusnya ke socializing, dia bakal jadi ular yang kebiasaan sama manusia dan saya bisa kasih dia ke orang lain buat pegang, gak apa-apa. Kalau si yang gede, si masih belum, dan yang gede lagi mau shedding, jadi belum bisa lah. Jadi ya gitu aja dulu update sedikit. Saya ada rencana bikin kandang baru. Kandang baru itu karena saya bikin kandang yang ini buat si jali besar saya itu yang di bawah kandang ini ya, dan ternyata itu terlalu kecil buat dia. Soalnya dia udah 2 meter lebih kayaknya. Jadi saya mau bikin panjangnya 120 tapi lebarnya saya mau bikin 70 cm dan tingginya nggak usah terlalu tinggi ya. Jadi saya mau update. Jadi itu future plans ya. Mudah-mudahan bentar lagi saya bisa beli papannya buat bikin itu. Berarti kalau kayak gitu nanti si hopper Apitias coros saya mau pindahin ke kandang si jali besar. Saya mau pindahin ke kandang jali besar. Jangan masuk baju. Salah. Oke, thank you. Terus yang gede saya pindahin ke yang baru. Oke guys, terima kasih banyak. Jangan lupa buat follow, jangan lupa buat subscribe. Itu bantu saya banget. Kalau kalian mau lihat konten baru yang belum saya melakukan, kasih saya tips atau idea di bawah, ya saya bisa ini ya coba bikin buat kalian. Oke, jadi terima kasih banyak. Say bye-bye. Bye-bye. Tuh. Say bye-bye. Kakak gitu. Belajar keren. Oh iya, kita closing sama dia masuk kandang kali ya. Nih. Jadi kandangnya saya sudah siapin. Oke, tadi saya bilang. Oke, dia udah tahu loh ya. Dia udah lihat ke bawah. Oh, gimana ya kameranya? Oke. Jadi kita masukin. Tuh, buntutnya masih keluar kan, goyang-goyang aja buntut dikit. Oke, semua buntut udah masuk, tutup, aman. Oke guys, itu update. Terima kasih banyak semuanya dan selamat siang, pagi, dan sore. Yo wes.